Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ridha ilahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi salihatina wa bi musannifi hadzal kitab wa alifi hadzal kitab wa masyayikhi wa syaikhi masyayikhihim wa bi jami'i ustadina wa ustadina syekhina wa syekhina masyayikhihim nafa'anallahu bihim wa bi ngulumihim wa bi istiqamatihim wa bi karumatihim wa bi jahihim wa bi hebatihim wa bi bahaihim wa bi mahabbatihim nafingan jiddan kamilan mubarakan syamilan dinina wa dunyana wa akhiratina wa maqasidana muttasilatan ila jami'i man hukukun alaina qaulihim ajma'ina khususan azwajina wa auladina wa dzurriyyatina qaulihim ajma'ina al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil darina. Amin. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabi'al masyi alaihima. Wa ayyakuna lan yento ono apa ya khufain ono iku mimma ginawe saking perkara yumkinu kang mungkin ataupun kang ngongangake apa ya ma tata bi'al masyi ing nuli-nuline lumaku ngalaihima ing atase khufain litaradudi musafiri kadwene midar-midere wong kang lelungan neng divi hawa ijihi ing dalem kebutuhane si musafir min hatin saking temurun watir halin lan munggah wayu khodulan den alap min kalamil musannifi saking kalamim wah musannif opo kaunuhuma lafat kaunuhuma anane khufain ana iku qawiyaini kuat karone bihaisu yamna'ani kelawan sekirane bisa nyegah apa ya khufain nufudal ma'i ing rembese banyu wa yustaratu lan den syaratake aitun halemane padha karo syarat telu kang dhuwur apa taharatuhuma sucine khufain walau labisa lan lamun to nganggo sapa si wong khufan ing sak mauzah khufan ing mauzah siji fauqa khuffi ing sak dhuwure ataupun sak dhuwure ataupun lapisan dhuwure si mauzah didobeli lisiddatil baroti krono arah bangete adem masalan umpamane yufa ingkana mung kalau monto ono opo al-a'la mauzah kang njaba iku solehan lebih patut lil mashi maring dan maring musab dunal asfali dudu mauzah kang jero ya soha mongko sah opal mashu musab mauzah kang dhuwur ngalal a'la ing atase mauzah kang dhuwur wa ing kana lan lamun to ono opal asfalu mauzah kang jero iku solehan luwih patut lil mashi maring musab dunal a'la dudu mauzah kang jaba pamasaham nuli musab sapa si wong al asfala ing mauzah kang jero ya soha mongko sah apa ya mashun awil a'la utawa musab kang dhuwur ae soha pawasolan nuli tembus opo al balalu sifat teles lil asfali maring mauzah kang jero ya soha mongko sah opo ya musab ing koso dalam monto nejo sapa si wong al asfala ing musab mauzah kang jero au koso tuhuma utawa nejo sapa wong ing musab
jabalan jero mangan hale bareng ae mashu soha la ing kosoda ora asah lamun to nejo njarat sapa si wong al a'la ing ngusap mozah kang jaba fakot hale blokone a'la wa ilam yaksid lan lamun tora nejo sapa si wong wahidan ing salah swijine min huma saking jabalan jero bal kosoda balik nejo ataupun niati sapa si wong almasha ing ngusap fil jumlati ing dalem jumlah karone yo ajza'a mongko nyukupi nengdi nyukupine fil asohi ing dalem hukum afsah wayam sahulan menang ngusap sopal mukimu wong kang manggon yauman ing dalem sadina walailatan lan sewengi wayam saulan ngusap sopal musafir wong kang lelungan salah sata ayamin ing dalem mangsa telung dina wilayalihinna kelawan wengine salah satu ayam sifate almuttasilatu kang tetemu apa yo salasah kang tetemu biha kelawan salasah sawaun takut damat podo gonding ini apa yo lael au ta'akharat utawa keri apa ya lael wabtidaul muddati utawi kawitane mangsane ngusap nganggo iku tuk sabu den wilang-wilang apa ya muddah min hini disu saking semangsane nyandang hadas sapa si wong ai mining kita il hadasi tegese saking arahe tutuge hadas alka ini kang tetep ataupun kang mesti apa ya hadas ba'da tamami lubsil khufaini ing dalam sawise nganggo mauzah loro laminib tidak il hadasi ora saking mangsane kawitane hadas wala min waktil masilan ora uga saking mangsane wektune ngusap wala minib tidak ilabsilan ora saking arah saking kawitane nganggo iku ya ora wal ngasi utai wong kang duraka bisa fari kelan kelungan walha imilan wong kang kepaung ora genah tujuane yo yang sahani mongko wenang ngusap sapa ngas wal haim mashal mukimi ing koyo ataupun kelawan koyo ing koyo pengusape wong kang mukim wadaimul hadasi idza ahdasa ba'da lubsil khaffi hadasan akhara manga hadasi daim qabla ayusalliya bih fardun yamsahu wa yastabihu makana yastabihu wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin. Syarat itu dijalankan sebelum kita itu melakukan sesuatu. Jadi ditamkan dulu sebelum masuk kepada arkan. Karena dalam syarat pun ada mubtilah, dalam arkan pun ada mubtilah. Kalau asrotus syarat-syaratnya arkan, syarat berhubungan dengan rukun, rukun juga sangat bukan tergantung lagi dengan syarat, melainkan memenuhi syarat hanya untuk memenuhi kebutuhan si rukun. Maka tatkala syaratnya juga batal, maka belumlah mencukupi dalam kebutuhan si rukun. Seandainya syaratnya tidak terpenuhi, rukun sudah dijalankan, balik kepada dikodoknya syarat, bisa ya batal dulu, diulang dari awal persyaratan itu tadi. Jadi contoh persyaratan sholat, oh wis lagi sholat kok saya lupa ternyata belum berwudu, maka sholatnya itu batal. Kita keluar dari sholat
lalu kita berwudu dahulu. Jadi wa ayyakuna mimma yumkinu tatabi'al masiki termasuk persyaratan dari bahan apakah ozah yang dipakai, ya tentunya dari alat ataupun bahan yang memungkinkan kekuatannya untuk berjalan ataupun untuk berjalan yang bersifat datar, naik, turun, munggah, terjal, dan seterusnya. Dan tidak seperti bingkap itu juga bukan. Seperti kaos kaki yang terbuat dari sesuatu yang kuat dan tidak tembus dengan air. Nah, tentunya syaratnya juga dari hal yang suci, bahan-bahan yang dipakai dari hal yang suci. Terus cara pemakaiannya juga sesuci dahulu. Kita berwudu, setelah berwudu kita memakai mauzah, baik mukim ataupun si al-musafir. Setelah dipakai, masuklah waktu sholat ataupun karena daimul wudu, melanggengake wudu batal, wudu batal, wudu batal, wudu boleh. Mauzah itu boleh tidak dilepas. Padahal kondisi sehat, iya kondisi sehat, tidak ada turut karena itu enggak. Bagi si mukim keadaan sehat, hawa panas juga tidak, hawa dingin juga tidak. Cara pemakaiannya udah wudu suci, lalu kita pakai mauzah, tidak sholat, kita wudu, mauzah itu tidak dibasuh. Di sini adalah hukum mashun, bukan ghuslun. Jadi kalau ghuslur rijlaini membasuh kedua kaki, tapi karena terbungkus oleh mauzah, maka boleh dengan hukum mashun. Nah, hukum mashun di sini termasuk kejaiz ataupun istibahatis sholah apa bukan? Tidak. Ini termasuk diperbolehkannya bukan untuk istibah. Tidak untuk istibah saja kejaizannya, keistibahatis sholahnya, keperbolehannya kesolatannya tidak seperti halnya ketayamum. Wudu itu sendiri, tayamum itu sendiri. Kalau wudu adalah istirahat kanggo syariatnya penjalanan wajib. Tapi kalau tayamum istibahah kanggo keperbolehannya daripada tidak ada, maka boleh tayamum untuk istibahah. Nah, jadi antara syarat ditamkan, ya kita itu tetap berusaha jadi ataupun tidak jadinya, apa yang perlu kita katakan jadi, ya sesuai dengan syar'i saja. Syar'inya kita jalankan, Pak insya Allah, dan husnudun diterimalah amalia yang bersifat ibadah. Terus niku kita sehubungan dengan di bulan Muharram awal tahun, tentunya kita juga ada 3 pelajaran penting pokok. Pertama adalah hijrah. Jadi hijrah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. Ya, wattaqullahnya ini diulang 2 kali. Ya, jadi hijrah adalah bagian dari keimanan. Hijrah adalah bagian dari ketakwaan. Wattaqullah yang kedua, innallaha sesungguhnya Allah itu mengetahui yang kita khabirun bima ta'malun. Ya'lamu ini. Jadi ciri-ciri keimanan ataupun hijrah, mengenang ataupun ngangen-nangen ataupun muhasabah, menghitung yang sudah kita jalani,
yang perlu kita perhatikan sebelum kita memang dihisab oleh Allah. Jadi contoh, umur sudah segini, amalia belum tentu diterima. Lebih cenderung antara syukur dan kufur, lebih banyak kufur. Antara irido dengan tidak ridho, lebih banyak yang ketidakridoan. Nah, nek wis duwe rasa yang seperti ini adalah identik dengan kemukminan. Mulane dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Wong sing podo iman, ciri identitas si mukmin itu selalu merenung tentang umur, tentang perjalanan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Hijrahlah dari kekufuran menjadi kesyukuran. Dari antara nasiyah kepada tazkirah. Kepada kufur, kepada syukur, kepada apa itu usahaan dersulah ke keridoan. Jadi hijrah di sini bukan cuman hijrah, ayo tingkatkan amaliyah kita, tingkatkan sesuatu apa yang selama ini kita itu masih wegah-wegahan. Nah, melainkan hijrah yang lebih spesifik lagi adalah hijrahnya Bismillahirrahmanirrahim sing biasane ndresula ditinggalkan supaya lebih ridho kepada Allah. Sing biasane mengkufur nikmat Allah menjadi lebih bersyukur kepada Allah. Karena kalau dilihat dari titik manusia, ya, nek manusia diperintahi bae biasane mbudek. Diperintahi bae justru malah beling, biasanya nanti tambah ndablek. Tapi antara manusia diperintah hal yang baik 10, dilarang hal yang jelek 1, 10 bisa dilakoni, tapi belum tentu bisa meninggalkan larangan. Kalau contohaken, wa abina Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam oleh Allah diberikan kesemakmuran, diberi ilmu pengetahuan. Dari seluruh ilmu pengetahuan dikuasai oleh beliau Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi dilarang hanya satu hal, ya, satu hal larangan saja. Nah, ini kan ayat untuk kita selaku anak turun beliau. Nek diperintah memang bisa menjalankan yang 10 perintah kebaikan tersebut. Tapi belum tentu kita itu bisa meninggalkan larangan Allah. La wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz-dzalimin. Jangan nyedek saja ndak boleh, apalagi megang, apalagi memetik, apalagi memakan. Justru yang satu ini tidak mampu untuk menahan ataupun menghindari. Maka dengan adanya belajar hijrah meninggalkan larangan itu lebih besar nilainya dibandingkan hururnya ibadah. Kebucuk ibadah mudah untuk menjalankan perintah Allah, tapi hururnya maksiat, untuk meninggalkan maksiat itu luar biasa sulitnya. Contoh mawon, antara zina dengan ngerasani, si A berzina, si B tukang ghibah, tukang ngerasani. Si pezina tobat pada Allah,
diterima tobatnya oleh Allah. Nah, cukup. Tapi kalau sing ngrasani, wong sing dirasani terkadangan tobatnya sudah diterima oleh Allah, tapi ini menyebarkan ngerasani dan nimbulakan 1 tambah 1 menjadi 100. Nah, berarti antara zina dengan ngerasani, efek dampak ngerasani itu luar biasa. Wong sing dirasani itu sudah tobat pada Allah dan tobatnya sudah diterima oleh Allah. Asarnya tobat orang tersebut kelihatan kesolehannya, kesergepannya oleh mados ngilmu. Tapi sing ngrasani tetap bertambah, akhirnya menimbulkan fitnah dari fitnah, menimbulkan perpecahan dari perpecahan, menimbulkan sengketa peperangan. Jadi apa hijrah dari antara bismillah ngurangi ngomong sing ora nana manfaate ke arah bicara-bicara yang bermanfaat, itu juga hijrah sing lebih sering kita lupakan, sering kita tidak perhatikan. 10 perintah dijalankan semua, tapi 1 larangan menyebabkan kita terjebak ke dalam kedoliman. Terus niku contohnya mawon. Mboten berarti kita nyemoni teng Nabiullah Adam niku mboten. Ananging contoh nek menungsa niku diperintahi bae ya dadi ndablek. Tapi kalau disuruh hal yang kebaikan 10, ada larangan 1, justru semua dijalani. Larangane ya dilakoni, perintahnya juga dijalani. Nah, jadi antara syarat dan rukun. Ya, jadi di awal tahun ini kita bismillahirrahmanirrahim dengan mengaji, dengan sregep nuntut ilmu, belajar itu sudah potensi kepada hijrah dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah pernah tahu karena lupa menjadi ada tadhkirahnya, ada pengingat lagi. Ngaji kitab fikih ket awal ada sulam munajat, ada duror, ada apa sampai kepada fathul qorib. Sama ada babagan mashu alal khufaini. Mungkin kan kita lupa, terus kita tadzkirahkan lagi. Jadi musyah ataupun hijrah dari yang lupa menjadi ingat, dari yang tidak tahu menjadi tahu, jadi dari yang kufur menjadi syukur, dari yang suka ngerasani dadi belajar meninggalkan ngerasani. Karena bahaya nih ngerasani itu sing dirasani wis tobat karo Gusti Allah, wis benar-benar tobat, tidak mau menjalankan lagi, dan Allah sudah menerima tobatnya, esih dirasani mawon. Nah ini sing dadine dosa terus. Antara zina dengan ngerasani lebih gede dosane wong ngerasani. Terus diteruskan, apabila seseorang memakai mauzah yang di bawah mauzah yang lebih bagus, terus ditutupi dengan mauzah yang di luar, eman-eman esi bagus, lebih baik saya lapisi dengan mauzah yang sudah bodol, dipakai keduanya. Lah, hukum ngusapnya ini bagaimana? Tadi sudah disyaratkan sebelum memakai, pakailah. Sebelum memakai harus sudah berwudu dahulu, suci dulu. Terus memakai mauzah yang bagus, tapi masih eman-eman dikhawatirkan cepat rusak, maka dilapisi dengan mauzah yang sudah bodol. Cara mengusapnya bagaimana? Ada kosdunnya.
ada sejogatine antara qasdun dan niat. Niat ini ada yang bersifat ghordun, sejo, qasdun, ma'arif, kan ya? Sejogati, sejo pribadi itu qasdun. Nek niat muktaronan bifi'lih. Ma'arif adalah menggantungkan sesuatu terus diniatkan apabila sesuatu itu sudah. Oh, berarti seperti nadar hampir. Nah, cara ngusape ada kosdunnya, ada sejo pribadinya. Nah, aku ya tak usap njabane tok karena sing neng jaba itu lebih bodol, nanti juga usapan itu rembes ke dalam mauzah yang di dalam. Sah ndak sah? Lah umpamanya sejo dua-duanya, yang di atas ternyata mauzah yang bagus, yang di bawah adalah mauzah yang sudah rusak. Lah tak usap njabane tok, ya juga cukup. Sudah cukup. Lah umpamanya dua-duanya memang sudah rusak, tapi mengkhawatirkan rembese air, maka salah satunya ataupun dua-duanya dikostunkan, diusap njabane juga diusap jerone. Berarti harus dilepas? Tidak juga, karena usapan yang di atas akan ngerembes kepada mauzah yang di dalam. Itu cara perbolehan yang seperti ini tatkala bepergian boleh 3 hari 3 malam. Kalau mukim di rumah cukup 1 hari 1 malam. Baru memakai sebelah kanan. Kok datang hadas kecil datang, kentut ataupun sesuatu yang membatalkan wudu, maka batallah memakai mauzah, dilepas lagi, berwudu lagi, lalu dipakai lagi. Caranya ya dari khututon, drijinya itu digarakan kok. Ya seperti itulah cara memakai kaos kaki ataupun kasut. Oke. Terus walaupun toh ini bukan amaliyah harian, beda dengan wudu, sholat, silaturahim, ataupun apa, ibadah-ibadah yang bersifat harian, waktu, dan seterusnya. Tapi namanya ilmu itu ya tetap memberikan cahaya kepada kecerdasan pola pikir kita, kecerdasan naluri kita, kecerdasan batiniah kita. Karena ibadah adalah bagian dari spiritual, ibadah bagian dari hubungan batin kita dengan Allah, hubungan lahiriah kita dengan Allah, lahiriah kita dengan sesama alam, lahiriah kita kepada sesama makhluk, lahiriah kita kepada lahiriah kita sendiri, batiniah kita kepada Allah, batiniah kita kepada alam, batiniah kita kepada sekitar kita dan kepada sesama makhluk Allah yang lainnya. Lahiriah kita berhubungan dengan batiniah kita, batiniah kita berhubungan saling bersilaturahim dengan lahiriah batiniah kita masing-masing. Jadi kita lahir kepada batin, batin kita kepada lahiriah. Jadi antara hijrahnya batin, walaupun badan ini di sini, tidak di sini, yang biasanya nafas ini banyak yang mubah, tidak terpakai. Sekarang nafas sudah ditata dengan keluar masuknya berzikir Allah, Allah. Boleh hu-nya masuk, Allah-nya keluar. Hu dia. Dia siapa? Yang bisa mengontrol dia, yang paham tentang dia, yang bisa masuk kepada suasana dia adalah batiniah kita. Hu masuk, simpan, paham. Pemahaman Allah, keluar tajali Muhammad, tajali alam semesta.
boleh Allah masuk, hu keluar, Allah masuk, hu keluar, Allah masuk, hu keluar. Akses ke otak, otak itu sangat cepat merespon apa yang lagi kita konsentrasikan, apa yang lagi kita jalankan. Responnya cepat untuk otak. Kita megang gelas, respon otak cepat banget. Itu kopi, itu enak, itu enggak boleh, itu sudah kemarin, itu enggak boleh diminum lagi, itu ada ceceknya, itu ada dan seterusnya. Tangan diperintah oleh otak, otak merespon. Nafas kita masuk, Allah keluar. Otak merespon. Karena dikontinyukan 1-2 hari terbiasa seperti itu, maka batiniah akan berakar kerp, hanya satu kosdun, otak merespon, lalu tergeraklah zikir nafas, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, tanpa kita merasa keberatan karena sudah direspon, diperkalikan oleh otak kita, akal kita, dan akal selaku kecerdasan temancep nengkono iku mau sudah niat, sudah terjadi. Nah, contoh seperti itu. Kita contohkan, kita udan-udanan, kena hujan, pilek, batuk. Kita biarkan saja, tidak usah diobati, terjadilah dari bumpet, mulai demam, mulai keluar bening, mulai kental, mulai sembuh. 7 hari perjalanan seperti ini. Otak merespon dan mememorikan apa yang harus dikerjakan dari pengalaman hujan-hujanan. Bulan kemudian kita hujan-hujanan, kena angin, kena masuk angin, mulai hidung mumpet, demam, keluar, lalu kental, itu tidak 7 hari, mengurang menjadi 3 hari, karena di dalam tubuh kita ada obat, ada imun yang sudah merespon. Pekerjaan yang harus saya lakukan adalah, jadi ada yang langsung bekerja, yang saya kerjakan adalah, tapi tatkala kita flu, bodrek, ambil bodrek, respon otak larinya bodrek. Tapi kalau respon otak kita biasakan secara alamiah, kita ke alamiah, maka penyakit yang diulang-ulang itu akan sembuh dengan sendirinya, karena obat yang diciptakan oleh Allah ada di dalam badan tubuh kita. Tatkala nafas terbiasa, boleh masuk, Allahnya keluar boleh, Allah masuk, ruhnya keluar juga boleh. Nah, hubungan antara lahir ke batin, batin ke lahir, dan sehingga untuk lebih kecerdasan menata tatanan ibadah sholat, sehingga dianugerahi sifat khusyuk. Masalah dilalah dianugerahi sifat sabar. Terus bersosial dilalah dianugerahi sifat pengasih ataupun ada rasa rahmat Allah. Jadi karena nafas masuk ke jantung, jantung memompa, dan pompa terminalnya adalah jantung, jantung memompa dalam satu ukuran 0,5 detiknya, otak itu merangsang minta dibagi 6.000 oksigen. Coba, belum yang lainnya minta langsung ditransfer O-nya. Sehingga dari yang masuk diolah, yang keluar ini yang merusak badan kita. Jadi monoksidanya yang keluar ini yang menyebabkan badan kita menua, mengkeriput, memutih, rontok, dan seterusnya. Dan kehijrahan dan ilmu, otomatis kita sudah hijrah. O-nya lebih besar.
oh jebule, oh ini namanya berpindah. Dari pindah males ibadah, bismillah mulai menambah sholat sunnah. Belum bisa juga ya hijrahlah dari sifat pemarah menjadi pemaaf. Aku kudu hijrah jadi wong sing pemaaf. Ya karena udah ada azam itu tekad sing nang kono ki mau benar-benar ditekan oleh kita sendiri, azam, bukan kosdun lagi. Kosdun hubungannya hanya niat terkadangan mau duduk apa berdiri, ya azamkan kudu pindah antara pemarah menjadi penyabar. Jadi dari 1, 2, 3 kita terus respon otak mulai terasa, meresponnya itu cepat menjadi bentuk afal. Ini indahnya manusia itu di situ. Akhirnya perilakunya kepada sifat asma yang diazamkan menjadi perwatakan, sifatnya wong kayak penyabar. Sifatnya penyabar, jadi dari nama ke pekerjaan lalu kepada sifat. Nah, sifat-sifat yang seperti ini adalah kesifatan yang dimiliki oleh Allah. Nah, kesifatan sabar adalah sifatnya Allah. Kok kita keanugerahan seperti itu? Akhirnya lebih kepada ta'rif dan kepada tahqiq ilmu Gusti Allah. Insyaallah paham ya? Insyaallah paham. Jadi antara hijrah, muhasabah yang sudah lampau supaya kita dihisab besok di akhirat, tinggal yang belum kita hisab sendiri. Ini 1 minggu belum saya hisab ya Allah. Umpamanya kayak gitu. Karena setiap hari sudah dihitung-hitung sendiri. Hitung-hitung sendiri untuk memperbaiki kodok ke depannya itu lebih baik sehingga hisab akan diringankan oleh Allah. Terus kepada muhasabah yang akan dijalani di tahun depan, kita menjalankan sesuatu, dimuhasabahkan dulu antara nafek dan madorotnya itu besar yang mana. Kalau besar manfaatnya kita jalan, tapi antara manfaat 50%, madorotnya 60,5%, ya lebih baik tidak dijalankan. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.